Halo semuanya, perkenalkan kami dari Universitas Multidata Palembang, mahasiswa semester 5 dengan jurusan akuntansi akan membahas mengenai laporan keuangan PT Bluebird. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Mesya, rekan saya. Nama saya Valencia. Dan saya Olivia Fandi. Baiklah, penjelasan mengenai PT Bluebird yang pertama akan dibahas oleh Valencia. Kepada Valencia, kami persilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai metode dan kebijakan pencatatan akuntansi. Di laporan keuangan PT Bluebird dituliskan bahwa laporan keuangannya disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan di Indonesia yang mencakup penyataan standar akuntansi keuangan dan interpretasi standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan peraturan-peraturan serta pedoman penyajian dan pengungkapan laporan keuangan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dinyatakan juga bahwa laporan keuangan, kecuali untuk laporan arus kas, disusun berdasarkan dasar aktual dengan menggunakan konsep biaya historis, kecuali untuk beberapa akun tertentu yang diukur berdasarkan pengukuran sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Untuk laporan arus kasnya, disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Keterangan yang lainnya bisa kita lihat di share screen. Ini ada juga kebijakan mengenai klasifikasi lancar atau jangka pendek dan tidak lancar atau jangka panjang. So, kita lihat ada juga penjelasan mengenai prinsip-prinsip konsolidasi. Ini lanjutannya. Ada juga mengenai kombinasi bisnis entitas pengendali. Ini kita lihat di share screen. Ada juga mengenai kas dan setara kas. Kas dan setara kas terdiri dari kas bank dan setara kas yang meliputi deposito berjangka dengan jangka waktu 3 bulan atau kurang dan tidak digunakan sebagai jaminan atau dibatasi penggunaannya dan dapat segera dijadikan kas tanpa terjadi perubahan nilai yang signifikan. Ada juga penjelasan mengenai instrumen keuangan yang dibagi menjadi aset keuangan dan liabilitas keuangan. Ini untuk aset keuangannya. Ada pengakuan dan pengukurannya dinyatakan juga dalam laporan keuangan. Ini ada penurunan nilai aset keuangannya juga dicatat di sini. Pengertian pengakuannya. Ini bisa kita lihat. Nah, ini bagian liabilitas keuangannya. Guru mengklasifikasikan liabilitas keuangan sebagai liabilitas keuangan diukur pada FTVPL atau liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Ini pengakuan dan pengukurannya. Pengertian pengakuannya. Ini ada lagi masih seputar instrumen keuangan. Lalu ada kebijakan mengenai persediaan yang dinyatakan sebesar nilai terendah antara biaya perolehan dengan nilai realisasi itu. Untuk biaya dibayar di muka dibebankan selama masa manfaatnya. Dan juga kebijakan mengenai transaksi dengan pihak-pihak relasi. Ini ada juga kebijakan mengenai sewa. Di sini. Ini masih sambungan kebijakan tentang sewanya. Ini mengenai aset-asetnya. Ini untuk aset tetap. Aset tetap kecuali tanah dinyatakan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai jika ada. Harga perolehan termasuk biaya penggantian, bagian
aset tetap saat biaya tersebut terjadi jika memenuhi kriteria pengakuan. Ini masih seputar aset tetap. Lalu ada penurunan nilai aset non keuangan, ada goodwill, ada pernyataan juga mengenai aset tidak lancar yang dikuasai untuk dijual. Ini dan mengenai imbalan kerja. Ini lanjutannya ada pengakuan pendapatan dan beban. Beban diakui pada saat terjadinya dengan menggunakan dasar akrual. Jadi pengakuannya menggunakan dasar akrual. Ini ada pernyataan mengenai transaksi dan saldo dalam mata uang asing, mengenai pajak penghasilannya. Nih. Lalu untuk yang full disclosure kedua mengenai rasio. Untuk rasio Untuk rasio dinyatakan dalam laporan keuangannya bahwa manajemen memantau modal dengan menggunakan beberapa ukuran leverage keuangan seperti rasio utang terhadap ekuitas. Nah, rasio utang terhadap ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar 0,28 dan 0,40. Baiklah, untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Meisya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai syarat yang ketiga, yaitu perubahan kebijakan atau metode akuntansi pada tahun sebelumnya pada PT Bluebird. Penerapan dari standar interpretasi baru atau revisi standar berikut yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2021 tidak menimbulkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi grup dan pengaruh yang material atas jumlah yang dilaporkan atas tahun berjalan atau tahun sebelumnya. Reformasi acuan suku bunga tahap 2 amandemen atas PSAK 71 instrumen keuangan, PSAK 55 instrumen keuangan, pengakuan dan pengukuran, PSAK 60 instrumen keuangan, pengungkapan, PSAK 62 kontrak asuransi, dan PSAK 73 sewa. Amandemen tersebut memungkinkan entitas untuk mencerminkan efek transisi dari suku bunga acuan seperti interbank override rates atau IBORS ke suku bank acuan alternatif tanpa menimbulkan dampak akuntansi yang tidak memberikan informasi yang berguna bagi pengguna laporan keuangan. Penerapan dari standar interpretasi baru atau revisi standar berikut yang berlaku efektif mulai 1 Januari dapat kita lihat di sini ada dua, yaitu Amandemen PSAK 73 mengenai konsesi sewa terkait COVID-19 setelah 30 Juni 2021. Amandemen tersebut memperpanjang kebijakan praktis konsesi sewa terkait COVID-19, di mana segala bentuk pengurangan pembayaran sewa hanya mempengaruhi pembayaran sewa pada atau sebelum tanggal 30 Juni 2022. Yang kedua, Amandemen PSAK 22 tentang definisi bisnis. Amandemen tersebut memperjelas definisi dari bisnis untuk membantu entitas dalam menentukan apakah suatu transaksi harus dicatat sebagai kombinasi bisnis atau akuisisi aset. Selanjutnya, pada tanggal persetujuan laporan keuangan konsolidasian, standar, interpretasi, dan amandemen-amandemen atas PSAK yang relevan bagi grup yang telah diterbitkan namun belum berlaku efektif. Dengan penerapan dan diizinkan adalah sebagai berikut. Efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 April 2021, PSAK 73 amandemen sewa, yaitu konsesi sewa terkait COVID-19 setelah 30 Juni 2021. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai syarat yang keempat yang dimana bunyinya adalah mengungkapkan transaksi yang berasal dari pihak yang punya hubungan istimewa. Di sini kita lihat pada PT Bluebird yang dimana ada perjanjian-perjanjian kerjasama, yaitu yang pertama, perjanjian kerjasama layanan transportasi bandara. BGP dan PPT mengadakan perjanjian kerjasama transportasi bandara dengan PT Trinusa Travelindo atau yang biasa kita sebut dengan Traveloka yang berlaku efektif pada tanggal 1 Desember 2017. Berdasarkan perjanjian ini, BGP dan PPT setuju untuk menyediakan dan menyelenggarakan jasa pengoperasian, pengelolaan, pengusahaan transportasi dari dan atau menuju ke bandara dengan nama layanan Big Bird Shuttle untuk bus dari BGP dan nama layanan Golden Bird dari PPT.
Jangka waktu perjanjian ini telah diperpanjang sampai dengan 30 November 2022. Perjanjian kerjasama penjualan tiket shuttle pada tanggal 15 Februari 2019 dan mengadakan perjanjian kerjasama dengan Traveloka. Berdasarkan perjanjian ini, perusahaan menyetujui untuk melakukan kesepakatan kerjasama penjualan tiket shuttle melalui aplikasi smartphone dan website. Jangka waktu perjanjian ini 3 tahun sampai dengan 31 Januari 2021 dan diperpanjang otomatis pada akhir periode. Nota kesepahaman MOU dengan PT Aplikasi Karya Anak Bangsa. Pada tanggal 2 Mei 2016, grup menandatangani MOU dengan PT Aplikasi Karya Anak Bangsa atau yang biasa kita sebut dengan AKAB untuk menjalin kemitraan, di mana AKAB akan menyediakan aplikasi piranti lunaknya untuk produk dan atau jasa tertentu dari grup. MOU berlaku efektif pada tanggal penandatanganan sampai dengan 2 tahun dari tanggal penandatanganan atau penandatanganan perjanjian. Definitif yang akan menjabarkan secara lebih rinci hubungan kemitraan yang diatur dalam MOU ini mana yang lebih dahulu. MOU tersebut telah diubah pada tanggal 1 November 2016. Perubahan ini meliputi di antara lain seperti perubahan seluruh penyebutan layanan pada perjanjian tersebut, laporan periodik informasi dan data terkait dengan order dari layanan dan menambahkan logo tersendiri pada layar aplikasi untuk masing-masing jasa layanan. Pada tanggal 4 Februari 2020, grup menandatangani perjanjian dengan AKAB yang memperpanjang dan memperluas kolaborasi yang telah berjalan selama ini dengan melakukan integrasi sistem pemesanan kendaraan dan juga metode pembayaran melalui GoPay. Perjanjian ini berlaku 3 tahun sejak mulainya integrasi tersebut. Di sini juga ada yang namanya perjanjian sewa dengan PT Pusaka Citra Joko Soetona atau yang disebut dengan PCD, perusahaan dari entitas anak yang terdiri dari CNE, IMT, PSA, PBT, dan SLB mengadakan perjanjian sewa menyewa tanah dengan PCD. Pihak berelasi atas beberapa bidang tanah di berbagai lokasi yang digunakan sebagai pool armada. Lokasi objek sewa dapat diubah atau dibatalkan sewaktu-waktu dengan mempertimbangkan penggunaan pool taksi oleh penyewa berikut dengan luas tanah yang akan disewa dan uang sewa akan ditentukan lebih lanjut oleh para pihak. Perjanjian ini berlaku untuk 10 tahun yang akan berakhir pada tahun 2021 hingga 2025. Selanjutnya ada perjanjian sewa dengan PT Pusaka Bumi Mutiara atau yang disebut dengan PBM, perusahaan dan entitas anak yang terdiri dari PPT, BGP, CNE, PSA, CLB, CAR, dan PNU mengadakan perjanjian sewa menyewa tanah dan ruang kantor dengan PBM. Pihak berelasi atas beberapa bidang tanah di berbagai lokasi yang digunakan sebagai pool armada dan kantor. Perjanjian ini berlaku untuk 10 tahun yang akan berakhir pada tahun 2021 hingga 2028. Di sini juga kita melihat ada perjanjian sewa dengan PT Golden Bird Bali BBP yang bisa kita lihat di sini. Ada juga perjanjian sewa dengan PT Golden Bird Metro atau yang bisa disebut dengan GBM. Ada juga perjanjian sewa dengan PT Bluebird Taxi atau yang disebut dengan BLB. Serta ada juga perjanjian sewa dengan PT Bluebird Taxi, PT Pusaka Citra Joko Soetono, dan PT Pusaka Buana Utama. Di sini juga kita lihat ada perjanjian peminjaman untuk pemakaian atas merek. Yang dimana pada tanggal 25 Juli 2013, perusahaan mengadakan perjanjian hak kekayaan intelektual non-eksklusif dengan PCD. Pihak berelasi sehubungan dengan penggunaan merek dagang Bluebird, Silverbird, Goldenbird, Bigbird, dan pusaka yang dimiliki oleh PCD. Perjanjian tersebut telah diubah. Perubahan perjanjian akhir pada tanggal 13 November 2013. Jangka waktu penggunaan hal tersebut selama 10 tahun dengan opsi untuk memperpanjang perjanjian tersebut untuk 10 tahun berikutnya. Perusahaan akan membayar biaya lisensi kepada PCD sebesar 2% dari total pendapatan bersih per tahun terhitung sejak tahun ke-10 sejak tanggal perjanjian ini dan akan dibayarkan setiap akhir tahun. Biaya lisensi tersebut dapat ditinjau kembali pada tahun ke-15 sejak tanggal perjanjiannya. Di sini juga ada perjanjian kerjasama. Pada tahun 2013, BGP melakukan perjanjian dengan PT Restu Ibu Pusaka mengenai antara lain pengadaan dan pemasangan rangka, badan dan interior kendaraan bis, peremajaan kendaraan bis, dan pemeliharaan unit-unit bis yang bersangkutan, termasuk layanan Puma Jual.
Pada tahun 2013, SLB melakukan perjanjian dengan PT Pusaka Integrasi Mandiri atau PIM, di mana PIM ditunjuk untuk mewakili SLB dalam kerjasama Merchant Electronic Data Capture atau EDC dengan bank-bank yang akan menggunakan pelayanan sistem transaksi elektronik. Perjanjian kerjasama operasional. Pada tahun 2013 dilakukan perjanjian oleh dan antara grup dari BLB, GBM, PBM, GBB, PCD, dan PWU yang disebut sebagai Perjanjian Pengelolaan Operasional Taksi Bersama atau disebut juga dengan Perjanjian Manajemen Operasional Bersama. Perjanjian tersebut kemudian diubah pada tanggal 30 Agustus 2013, di mana disetujui penambahan PT Surabaya Taksi Utama atau yang disebut dengan STU untuk menjadi pihak dalam perjanjian ini. Selanjutnya juga ada perjanjian kerjasama operasional lanjutan, yaitu ruang lingkup dalam dan bentuk kerjasama yang pengelolaan manajemen operasional bersama yang meliputi antara lain pengelolaan dan pemakaian pool termasuk fasilitas-fasilitas di dalamnya, penggunaan pangkalan taksi bersama, penggunaan dan pengoperasian bersama, Shell Center Bluebird Group, dan penggunaan fasilitas customer service bersama. Perjanjian ini terus berlaku kecuali diakhiri dengan persetujuan tertulis dari pihak yang berkepentingan. Pada tanggal 13 November 2013, merujuk kepada perjanjian manajemen operasional bersama tersebut di atas grup dan BLB, GBM, PBM, GBB, PCD, PBU, dan STU melakukan perjanjian kerjasama pengelolaan dan pemakaian pool taksi, perjanjian penggunaan dan pengoperasian bersama Shell Center, perjanjian penggunaan dan pengoperasian bersama Training Center, perjanjian penggunaan dan pengoperasian sistem informasi teknologi, perjanjian penggunaan dan informasi teknologi, perjanjian penggunaan dan pengoperasian bersama Gedung Bluebird, dan fasilitas seluruhnya. Perjanjian-perjanjian tersebut di atas akan disebut perjanjian awal operasional bersama, yang dimana tujuannya untuk mengatur lebih rinci dan lebih jelas tentang biaya-biaya yang harus ditanggung bersama oleh para pihak, antara lain biaya terhadap pengelolaan dan pemakaian pool taksi bersama, biaya-biaya training center, biaya-biaya pemakaian call center, biaya-biaya sistem informasi dan teknologi, atau software dan hardware, di mana biaya pemakaian Gedung Bluebird Group dan fasilitasnya. Di sini dapat kita lihat pada tanggal 30 April 2014, perjanjian awal operasional bersama di atas disederhanakan dengan adanya pengakhiran perjanjian kerjasama pengelolaan dan pemakaian pool taksi dan perjanjian penggunaan dan pengoperasian bersama Gedung Bluebird dan fasilitas, serta dengan adanya kerjasama penyelenggaraan kegiatan bersama. Para pihak setuju untuk saling bekerja sama dan membagi biaya dalam penyelenggaraan kegiatan manajemen operasional bersama dalam rangka efisiensi. Selanjutnya di sini ada perjanjian kerjasama operasional, perjanjian sewa ruang kantor, perjanjian parkir. Dan berikut merupakan contoh pihak-pihak yang memiliki relasi hubungan istimewa dengan PT Bluebird. Dapat kita lihat di sini contoh-contoh PT-nya. Demikianlah penjelasan nomor 4 yang dapat saya sampaikan. Penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Olivia. Kepada Kak Olivia, saya persilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan syarat laporan keuangan full disclosure yang kelima, yaitu aset atau kewajiban yang masih bersifat kontingensi. Pada laporan keuangan PT Bluebird terdapat komitmen dan kontingensi, jadi syarat tersebut terpenuhi. Ada komitmen perjanjian kemitraan dengan pengemudi. Grup mengadakan perjanjian kemitraan dengan pengemudi, di mana grup memberikan izin kepada pengemudi untuk mengoperasikan armada milik grup. Perjanjian kemitraan berlaku hingga diakhiri oleh salah satu pihak yang terkait. Berdasarkan perjanjian kerjasama kemitraan tersebut, pengemudi wajib menyerahkan uang jaminan kepada grup, di mana uang jaminan tersebut dapat diambil apabila perjanjian kemitraan berakhir dengan masa kemitraan lebih dari 1 tahun. Khusus untuk pengemudi taksi reguler dan eksekutif, wajib menyerahkan hasil operasi taksi dan akan menanggung ganti rugi atas setiap kerugian dan yang disebabkannya. Ini merupakan perjanjian antara grup dengan pengemudi bersifat operasional. Kemudian ada litigasi, yaitu proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan, mana
terdapat sengketa dengan PT Esser Indonesia. PT Esser Indonesia selaku pemohon dan PT Bluebird sebagai termohon. Dapat dilihat pada share screen. Kemudian dampaknya yaitu pada pembatalan perjanjian kerjasama pengadaan tablet PC Acer untuk Armada Bluebird. Terdapat pembatalan kerjasama sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasi, perusahaan sedang mengajukan upaya hukum kasasi. Kemudian ada komitmen pembelian tanah, dapat dilihat pada share screen juga. Terdapat syarat dan ketentuan dengan perjanjian tersebut. Yang pertama, perusahaan akan melakukan pembayaran setelah mengubah status perusahaan menjadi perusahaan terbuka dan telah selesai melaksanakan penawaran perdana saham. Yang kedua, apabila perusahaan karena suatu hal tidak jadi melaksanakan perubahan status perusahaan menjadi perusahaan terbuka sampai dengan akhir bulan Desember 2013, pihak penjual berhak membatalkan perjanjian ini. Dan penjual berhak untuk mengubah harga yang telah disepakati berdasarkan nilai pasar yang akan dinilai terlebih dahulu. Pada PT Bluebird memenuhi syarat perjanjian tersebut dan pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 komitmen yang telah direalisasi transaksi pembeliannya adalah untuk beberapa lokasi dengan total luas lahan masing-masing sebesar 99.615 meter persegi. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasi, tidak ada pembatalan atas perjanjian yang belum direalisasi pembeliannya. Pada syarat ke-6, laporan keuangan full disclosure, yaitu mengungkapkan transaksi keuangan yang bukan operasional yang terjadi setelah tanggal neraca, sehingga memberikan pengaruh material terhadap posisi keuangan perusahaan. Kami tidak menemukannya di laporan keuangan PT Bluebird. Kami hanya menemukan 5 dari 6 syarat laporan keuangan full disclosure. Jadi kelompok kami menarik kesimpulan bahwa laporan keuangan PT Bluebird bukanlah laporan keuangan yang full disclosure, karena kami tidak menemukan syarat ke-6 pada laporan keuangan full disclosure, yaitu mengungkapkan transaksi keuangan yang bukan operasional yang terjadi setelah tanggal neraca, sehingga memberikan pengaruh material terhadap posisi keuangan perusahaan. Demikianlah hasil diskusi kelompok kami mengenai laporan PT Bluebird. Maaf apabila ada salah kata. Sekian dan terima kasih.